devosi ulangan pasal yang ke-26 ini kita membaca di dalam ayat 1 sampai 19 dan kita perhatikan di dalam ayat 16 tadi ya, ada satu ikatan perjanjian yang diulang lagi oleh Tuhan. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau dari atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Luar biasa ya, dalam ayat ini memberikan satu penjelasan bagaimana Tuhan kembali mengingatkan dan mengikatkan diri pada janji sebagai Tuhan dan umat ya. Kalau kita perhatikan, mereka diminta untuk hidup dalam ketaatan ya. Israel selalu diingatkan akan asal usul mereka, masa perbudakan hingga mereka memasuki tanah perjanjian dan memperoleh hasil yang berlimpah di tanah itu. Mereka harus menyadari bahwa semua itu hanya anugerah Tuhan. Karena itu mereka diperintahkan untuk membawa hasil pertama dari tanah yang mereka peroleh kepada Tuhan. Dan persembahan ini harus dibawa ke tempat yang telah Tuhan pilih dan dibawa kepada imam dalam sebuah bakul dengan bersujud kepada Tuhan. Pada saat itu mereka harus menyatakan pengakuan mereka akan karya Tuhan yang telah mereka alami sejak nenek moyangnya hingga saat ini dan memohon berkat kepadanya. Itu dijelaskan di dalam ayat 1 ayat sampai yang ke-10 dan 15. Dalam kesempatan ini mereka harus mengajak orang Lewi dan orang asing serta semua orang yang bersama dengan mereka untuk apa? Untuk bersukaria. Mereka juga harus mempersembahkan persepuluhan dan memberikan bagian dari orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda. Dalam segala situasi perkabungan atau kenajisan mereka tidak boleh melalaikan persembahan kudus ini. Dengan ketaatan dan kesetiaan pada perintah ini, Tuhan berjanji menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat kesayangannya dan mengangkat mereka di antara segala bangsa menjadi bangsa yang apa? Terpuji, ternama dan terhormat. Itu ikatan perjanjian yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, orang percaya? Kita mesti meyakini bahwa setelah Pentakosta, perjanjian itu diberikan kepada umat Tuhan yang baru, yakni gerejanya, orang percaya ya. Orang percaya juga mengalami karya Tuhan sepanjang hidupnya. Terlebih karya terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita boleh mendapatkan pengampunan serta janji keselamatan. Amin. Itu adalah karya terbesar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang baru. Tanpa pertolongan Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat menjadi umatnya dan menikmati berkat-berkat dalam kehidupan ini. Semua karena anugerah Tuhan, bukan serta-merta karena usaha sendiri. Bahkan Rasul Paulus menegaskan ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan dimanapun dan kapanpun bertanggung jawab
menjadi pengabdi Tuhan yang setia. Kalau pembelajaran dalam kitab ini bagaimana Israel cara mengabdinya dengan memberikan persembahan, ya. Mereka memberikan persembahan hasil pertama pekerjaan mereka dan persepuluhan kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang di zaman sekarang yang menafsirkan bahwa hasil pertama dari pekerjaannya adalah hasil gaji pertama dari pekerjaannya. Ya, kalau zaman dulu kan panen itu bertahap-tahap, ya. Misalnya panen dalam sebuah ladang ada 5 tahap. Tahap yang pertama itulah yang disebut hasil pertama dari panen itu yang dipersembahkan pada Tuhan, ya. Walaupun orang sekarang memberikan penerjemahan implementasi dari apa yang dinyatakan Tuhan itu dengan mempersembahkan gaji pertama dari apa yang diberikan Tuhan, karena meyakini bahwa pekerjaan yang kita dapatkan itu karena berkat dari Tuhan. Maka sebagai orang yang mengikat diri dengan janji Tuhan, kita ingin menjadi umat yang terpuji, ternama dan terhormat di hadapan Tuhan. Amin, ya. Maka kita mau mengikatkan diri dengan perjanjiannya. Dan perjanjian Tuhan yang dinyatakan itu adalah dengan cara kita mau mengabdikan diri dan juga memberikan persembahan serta persepuluhan kepada Tuhan, ya. Saya pernah menghitung-hitung bagaimana Israel mengabdikan diri dengan harta mereka. Bukan hanya persepuluhan, tetapi lebih kurang 30% lebih yang mereka berikan kepada Tuhan. Jadi 1/10 yang kita juga abdikan kepada Tuhan itu sebenarnya hanya minimalis pengabdian kita kepada Tuhan. Seperti saya sering katakan, ke gereja itu bagi orang Kristen itu hanya minimalis pengabdian kita kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah seluruh hidup kita, seluruh apa yang Tuhan percayakan pada kita mau abdikan diri kepada Tuhan. Tentunya implementasinya berbeda-beda satu dengan lainnya, ya. Tetapi panggilannya sama, bahwa kita punya Allah, kita disebut umat kesayangannya. Seharusnya kita bangga, ya, kita disebut umat kesayangannya, yang terpuji, ternama dan terhormat. Bayangkan kalau Tuhan yang mengatakan itu, berarti gak bisa main-main kita, ya. Gak bisa main-main, karena kita mengikat diri dengan perjanjian kepada Tuhan. Pengabdian kita berikan kepada Tuhan, termasuk juga persembahan dan juga persepuluhan. Hal ini harus dilakukan dalam kerendahan hati dan kesadaran penuh akan Tuhan Allah sumber segala berkat. Kita dekat dengan Tuhan dan mengikatkan diri kepada Tuhan dalam satu ikatan perjanjian kasih, itu bukan supaya kita diberkati, ya, tapi karena memang itulah ikatan kita, ya. Kalau berkat sudah pasti Tuhan akan berikan, tetapi yang penting daripada itu adalah kita mengikatkan diri kepada sumber berkat, yakni Tuhan. Kalau mengikatkan diri kepada sumber berkat, tentunya namanya juga sumber berkat. Karena kita dekat yang sumber berkat, maka Tuhan yang akan memberkati. Jangan kita memanipulasi Tuhan, ya. Hanya ingin berkatnya tapi tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ya. Ini seringkali hati-hati juga, misalnya tolong doakan ini, misalnya usahanya supaya maju, supaya ada keberhasilan, supaya ada kesuksesan kuliahnya. Pengennya kan semuanya itu berhasil, tapi tanpa kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, jangan kita terjebak dengan seperti itu, ya. Hanya minta berkatnya, tapi kita tidak mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Dengan cara-caranya yang ajaib, ya. Ya, tentunya sekali lagi hal ini kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita ini hanya umat. Dia adalah Tuhan. Kesadaran penuh bahwa kita mau lakukan itu karena kasih kita kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini setiap kita orang percaya wajib mengikut sertakan juga, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk juga berbagi berkat terhadap mereka.
Seperti